Salah satu kisah tertua yang terkenal tentang eksekusi mati adalah yang dialami Sokrates, filsuf Yunani, guru dari Plato. Sokrates bukan filsuf kacangan. Ia memiliki kontribusi besar dalam ilmu filsafat, menjadi peletak dasar pemikiran politik. Karena begitu berjasanya Sokrates dalam pemikiran politik, Deliar Nur, seorang intelek dan ilmuwan politik terkemuka Indonesia, mencantumkan nama Sokrates di urutan pertama dari tokoh-tokoh lainnya, seperti Plato, Aristoteles, Thomas Aquinas, sampai Clement R. Attlee dalam bukunya yang berjudul Pemikiran Politik di Negeri Barat. Walau memiliki kontribusi besar di ranah pemikiran politik, nahasnya Sokrates menjadi korban politik pada akhir hidupnya. Ia dijatuhi hukuman mati karena dianggap telah merusak anak-anak muda Athena dengan ajarannya dan membahayakan kepercayaan umum di negara Athena. Ketika vonis dijatuhkan, Sokrates diberikan dua opsi, yakni dihukum mati minum racun atau bebas dari segala hukuman dengan syarat menghentikan kegiatan filsafatnya. Namun, Sokrates memilih opsi yang pertama. Baginya bukan hidupnya yang berharga, melainkan yang terpenting ajaran dan prinsip yang mesti ditegakkan dengan benar dan terus hidup. Para sahabatnya bingung dengan pilihan Sokrates ini. Mereka tetap berusaha membebaskannya. Tapi, ia bersikeras hidup dalam penjara dengan pilihannya tadi. Karena dia memegang teguh apa yang pernah diucapkan pada murid-muridnya. Ia pun memberikan alasan lainnya, hukum harus dipatuhi betapapun jeleknya. Eksekusi Sokrates dilakukan di penjara. Eksekusi mati terhadap dirinya tetap diberi pilihan agar bisa bebas dari hukuman. Racun disediakan dalam 2 cawan, tetapi petugas penjara menyodorinya 3 cawan. Sokrates diminta membuat satu pilihan soal cawan yang harus diminumnya. Salah satu cawan kosong tanpa racun, sedangkan 2 lainnya berisi racun yang harus ditenggak. Sokrates pun memilih. Dia sempat berpikir beberapa detik saja. 3 cawan disusun berjajar 3 di depannya. Tangannya tanpa ragu memilih cawan yang ada di sisi paling kanan. Setelah dibuka ternyata isinya racun yang mesti ditenggak. Sokrates tidak mundur. Racun itu tetap diminumnya. Sokrates pun mati seketika untuk menepati salah satu prinsipnya, yaitu hukum harus dipatuhi betapapun jeleknya. Dari kisah Sokrates kita dapat mengambil kesimpulan, ada 2 hal utama yang dapat menjadi pelajaran buat siapa saja terkait dengan polemik eksekusi mati yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap 6 terpidana mati kasus narkoba. Pertama, demi kepentingan atau kemaslahatan umum penguasa saat itu harus melakukan eksekusi mati. 1 orang harus dikorbankan untuk menyelamatkan ribuan bahkan jutaan orang dari kerusakan. Dalam kasus Sokrates, yang dirusak adalah pemikiran dan kepercayaan umum yang berlaku saat itu. Dalam kasus eksekusi mati gembong narkoba, yang dirusak adalah kesehatan jasmani, rohani, bahkan hilangnya nyawa masyarakat. Prinsip menghilangkan satu atau beberapa nyawa untuk melindungi rusak dan hilangnya nyawa banyak orang dari negara Athena sampai hari ini menjadi prinsip utama dari pemberlakuan eksekusi mati di banyak negara. Dalam Islam, prinsip ini terdapat di dalam sebuah kaidah usyul fikih yang berbunyi, Darul Mafasid Muqaddamun petik terbalik ala Jalbil Masalih, menghindari kerusakan harus didahulukan daripada membangun kebaikan. Seorang ulama sufi Betawi terkemuka, Kiai Haji Abdurrahim Rajiun, menjadikan kaidah usyul fikih ini sebagai bagian pelajaran penting murid-muridnya. Dalam kasus eksekusi mati, ia mengibaratkan orang yang dieksekusi mati ini seperti tumor ganas dalam tubuh masyarakat. Segala upaya telah dilakukan untuk mengatasi tumor ganas ini, tetapi akhirnya hanya ada satu cara agar tumor ganas ini tidak menyebar ke seluruh tubuh. Cara tersebut, yaitu memotong bagian tubuh yang menjadi tempat tumor ganas dan membuangnya. Sama halnya dengan eksekusi mati, sang pembuat kerusakan tidak akan berhenti sebelum dia dimusnahkan dari tubuh masyarakat untuk selama-lamanya. Kedua, para pelaku tindak kejahatan dan pidana haruslah menyadari tentang hukum yang berlaku di sebuah negara. Mereka sejatinya telah mengetahui hukuman terburuk yang akan menimpa diri mereka jika mereka melakukan sebuah pelanggaran hukum. Mereka harus mau menanggung risikonya betapapun beratnya. Terpidana mati, pemerintah dari negara asal si terpidana mati, Komnas HAM, dan pihak-pihak terkait perlu memahami dan menjalani ucapan Sokrates, hukum harus dipatuhi betapapun jeleknya. Jika tidak suka dengan hukum yang berlaku, usulkan kepada legislatif dan pemerintah agar hukum-hukum tersebut diperbarui atau diganti. Namun, selama hukum tersebut belum diperbarui dan diganti, maka menjadi sebuah keharusan untuk dipatuhi betapapun jeleknya. Ucapan Sokrates ini bukan hanya untuk terpidana mati, melainkan juga untuk kita.
Undang-undang dan peraturan yang telah ditetapkan dan diberlakukan sejelek apapun harus kita patuhi. Orang Islam yang baik bukan hanya patuh dengan peraturan agama, melainkan juga patuh dengan peraturan negara. Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad, pendiri Pondok Pesantren Suryalaya dan Mursyid Tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah (TQN), Suryalaya memandang penting keharusan orang Islam memahami dan mematuhi peraturan negara di samping peraturan agama. Terlebih, ketika dia masih hidup terjadi pemberontakan-pemberontakan bugat atas nama Islam yang merongrong keberadaan negara bahkan bertujuan makar dan mendirikan negara baru. Ia kemudian menyusun tanbihat dan pengingat, dalam bahasa Sunda yang diartikan pengeling-eling, untuk murid-muridnya. Salah satu bagian dari tanbihat tersebut berbunyi, menghaturkan dengan tulus ikhlas wasiat kepada segenap murid-murid, berhati-hatilah dalam segala hal. Jangan sampai berbuat yang bertentangan dengan peraturan agama maupun negara. Taatilah kedua-duanya tadi sepantasnya. Demikianlah sikap manusia yang tetap dalam keimanan, tegasnya dapat mewujudkan kerelaan terhadap hadirat ilahi Robi yang membuktikan perintah dalam agama maupun negara. Insafilah hai murid-murid sekalian, janganlah terpaut oleh bujukan nafsu, terpengaruh oleh godaan setan. Waspadalah akan jalan penyelewengan terhadap perintah agama maupun negara, agar dapat meneliti diri, kalau-kalau tertarik oleh bisikan iblis yang selalu menyelinap dalam hati sanubari kita. Lebih baik buktikan kebajikan yang timbul.